Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melekatkan rahmatnya kepada kita, mencintai kita, dan menilai aktivitas kita sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya, sehingga memiliki bekal yang cukup sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan yang luas, waktu yang senggang, kita dapat meluangkan waktu untuk mendekati Allah melalui tuntunan agamanya. Semoga waktu yang kita luangkan di hari ini dinilai oleh Allah sebagai kebaikan terbaik yang pernah kita persembahkan selama hidup kita. Baik, saya review dulu yang kemarin sekitar 3 atau 5 menit untuk menyambungkan supaya kita fokus, terutama bagi yang baru bergabung. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, kehidupan Nabi yang perlu kita tiru, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, ya. Bagaimana Nabi mencontohkan dari bangun tidur sampai dengan tertidur kembali, ya. Dalilnya telah kita catat kenapa kita belajar ini, dan kita telah sampai pada pembahasan, ya, amalan Rasulullah setelah beliau menunaikan tahajud sebelum datang panggilan salat subuh, ya. Kita sudah bahas beberapa amalannya. Satu, memperbanyak doa, itu sudah kita bahas, ya. Yang kedua, memperbanyak istighfar, ya. Dan yang terakhir kemarin adalah memperbanyak tilawah Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Kita berhenti kemarin di pembahasan yang terakhir tentang cara berinteraksi dengan Quran, ya. Di saat Anda selesai menunaikan tahajud, ya, kemudian setelah itu misalnya kita ingin membaca Al-Quran, maka ada 3 cara, ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah, ya. Qiraatun, hanya sekedar baca saja, ya. Hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya, ya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Kalau istilah orang kita kan tadarus, ya. Walaupun agak kurang tepat itu tadarus istilahnya, ya. Tadarus itu sebetulnya bukan baca. Tadarus itu belajar, memahami isinya, ya. Jadi kalau tadarus Quran artinya membaca Quran dengan terjemahannya, dipelajari isinya, ya, itu tadarus, ya. Tapi kalau cuma sekedar baca disebut dengan qiraah, ya. Jadi itu amalan yang pertama. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran, sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran, ya. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan, ya. Hadisnya sudah kita sampaikan, masih ingat, ya? At-Tirmidzi nomor hadis 2910, ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu 1 huruf saja dari kitab Allah, 1 huruf saja, ya, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan, ya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, tapi alif 1 huruf, lamun harfun, lam 1 huruf, mimun harfun, mimnya 1 huruf, walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30, itu baru baca, belum memahami artinya. Masya Allah, baru baca saja, ya. Dan berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya, ya, hurufnya mengejanya masih susah, Masya Allah, hadisnya di kitab yang sama, nomor hadis 2920. Walladhi yatata'ta', adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya, ya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah, falahu ajran, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala, Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim, yang lancar dapat berapa? 30. Yang nggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya nggak lancar aja bacanya, ya. Nah, itu keliru. Itu keliru, ya. Insya Allah. Itu maksudnya setiap kali dia mengulang, dia dapat pahalanya, ya. Setiap mengulang, tambah lagi. Setiap mengulang, tambah lagi.
Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, ya, subhanallah, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Dengan cara apa lagi? Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Karena itu terakhir tadi pagi saya sampaikan, di salah satu masjid di Baitur Rahim, Masya Allah, normalnya setiap muslim itu mesti baca Quran. Mesti baca Quran. Dalam sehari. Kalau bapak ibu sehari misalnya, biasanya cuma 1 juz, pindah jadi 1 roboh. Biasa 1 roboh, 1 ain, pindah jadi 1 halaman. Biasa 1 halaman cuma 10 ayat. Biasa 10 ayat, nggak sempat, sibuk, cuma 1 ayat. Bahkan satu kali sibuk misalnya sama sekali nggak baca Quran. Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun, 1:30, jangan tahajud dulu. Bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sekat dalam jiwanya. Itu yang perlu dikeluarkan. Ya. Sehari mesti baca kita, sehari itu. Quran mesti baca, walaupun cuma 1 ayat. Ya. Masya Allah. Nah, yang kedua, bisa juga dengan qiraah sudah kita lakukan, lancar bacanya, maka levelnya naikkan. Jangan cuma sekedar baca, tapi pahami. Disebut dengan tilawah. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Saya sudah uraikan dengan sangat rinci di pertemuan lalu. Sekarang saya berikan cara singkatnya saja. Ya. Antum kalau mau tilawah Quran, cara terbaiknya, itu ada 2 metode. Ada 2 metode. Metode pertama, biasanya para sahabat membaca 5 ayat terlebih dahulu. Misal, Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai dengan ulaika ada hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca 5 ayat ini, dipahami artinya, lalu coba diamalkan. Belum sanggup mengamalkan, ya, berhenti dulu di situ. Ya, lalu lanjutkan lagi. Masya Allah. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ini yang didukung oleh para ulama saat ini, Masya Allah. Ya. Yang paling bagus, keluarkan bimbingan Quran itu secara tematik. Karena bimbingan kehidupan kita, semua ada di Quran. Misal, saya beri contoh. Ada yang sudah berumah tangga, jadi suami, jadi istri selama puluhan tahun. Ya. Pernahkah Anda mengeluarkan dalam Al-Quran tuntunan menjadi suami yang baik? Ibu mengeluarkan ayat-ayat tuntunan menjadi istri yang baik? Jangan-jangan puluhan tahun, atau belasan tahun, atau bertahun-tahun, sudah merasa menjadi suami yang baik, tapi menurut Allah belum. Ibu merasa menjadi istri yang baik, menurut Allah belum. Apa antum nggak punya waktu mengeluarkan sebagian saja selama sebulan tilawah dengan istri di rumah, Masya Allah. Ya. Tanyakan pada istri kita, Ma, ini yang petunjuk Quran, sudahkah papa sesuai? Ya. Pa, ini juga petunjuk tentang mama, sudahkah mama sesuai? Kan indah kehidupan itu, Masya Allah. Ya. Antum selesai itu, ada semuanya di Quran. Ya. Bimbingan dalam bekerja, saat sulit ada doanya. Saat sakit pun, Masya Allah, dari mulai sakit yang ringan, surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 80, ya. Doanya Nabi Ibrahim saat sakit ringan itu, Masya Allah, walladzi khalaqani wa yahdini, dialah Allah yang menciptakan saya kemudian memberi petunjuk, dialah yang memberi makan saya, memberi minum saya, wa idza maridtu, kalau saya sakit sekarang pun, fahuwa yashfini, pasti Allah sembuhkan, pasti Allah sembuhkan. Ada itu bimbingannya, Masya Allah. Ya. Di saat pulang kerja, Pak, Bapak sakit kepala, sakit perut, ya sakit kaki yang ringan-ringan. Kenapa nggak sambil dipegang, bimbingannya dibaca? Wa idza maridtu, ya Allah, saya sudah berikhtiar dalam kebaikan karenamu. Sekarang saya agak terasa sakit, pasti Engkau sembuhkan. Ya. Masya Allah, hidup semua dengan Quran itu. Saat sakit parah pun ada, Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Ya. Saat antum punya kesulitan yang luar biasa di kantor, di rumah tangga, gelap mata kita, Al-Anbiya 87, 88. Ya, Masya Allah. Anak-anak kita mulai belajar, At-Taubah ayat 122. Mulai dididik di rumah, ada lagi misalnya Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Masya Allah. Itu anak baru 1. Kalau anaknya lebih daripada 1, Yusuf. Ya, Yusuf, Quran surah 12. Masya Allah. Dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat 29-nya. Lengkap semua. Kenapa Anda dalam sebulan nggak keluarkan? Hari ini belajar menjadi suami yang baik. Besok belajar menjadi ayah yang baik. Besok menjadi pebisnis yang baik. Anak kita menjadi siswa yang baik. Semuanya ada. Cuma kita terlalu sibuk dengan dunia dan bacaan-bacaan yang lainnya. Petunjuk yang hakiki tidak kita baca. Itulah tilawah Al-Quran. Nah, kemarin pertemuan lalu kita berhenti pada satu tantangan dari Allah. Kalau cuma tilawah mushafnya dipegang, kemana-mana agak susah, berat. Berat. Ke pasar bawa mushaf, susah. Ya.
Sekarang di bis, bawa mushaf agak susah. Bahkan Masya Allah, di beberapa tempat masuk pesawat, buka mushaf, pesawatnya balik lagi itu. Ya, Masya Allah ya, saking orang tidak tahunya tentang Islam. Saya tidak mengatakan tidak suka. Saking tidak tahunya tentang Islam dan keutamaan Quran, orang di pesawat buka mushaf, balik lagi pesawatnya. Ya. Karena ada aduan, dikiranya itu panduan teror ya, Masya Allah. Padahal belum dilihat. Belum dilihat bagaimana isinya, bagaimana keindahannya. Nah Bapak Ibu sekalian, supaya tidak susah, maka Allah tawarkan untuk mudah dihafalkannya. Untuk mudah dihafalkannya. Di situ kita berhenti dan di sini saya akan mengingatkan. Maaf, insya Allah saya tidak lupa. Dan rekamannya juga ada. Ya. Kita punya tugas dari bulan kemarin, hari ini 40 ayat. Saya yang khusnuzan pada Allah karena syaratnya tidak mungkin masuk ke masjid kecuali ayatnya sudah dihafalkan. Insya Allah. Sudah hafal Qurannya? Sudah mulai menghafal? Kalau Anda menghafal kurang dari 40 ayat, artinya berhasil itu hafalannya. Walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, karena pemula yang menghafal Quran sebaiknya tidak melebihi daripada 10 ayat. Ya, karena ada hikmah nanti di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Musa, bukan Nabi Musa, tapi seorang anak kecil yang matanya buta. Ini pengantar saya sebagai penutup kajian yang lalu. Terlahir di kota Mesir, di negara Mesir. Ya. Beliau lahir di Mesir, di provinsi Asyut. Matanya buta, tapi dalam butanya punya keinginan untuk bisa menghafal Quran. Anak ini dulu masih usia 6-7 tahun, insyaAllah. Datang pada orang tuanya. Bapaknya pekerja biasa, barangkali tidak seprofesi dengan antum yang pekerjaannya nyaman. Disampaikan pada orang tuanya menangis bahagia. Ya. Mulai saat itu direncanakan harus belajar dengan baik. Bapaknya membawa motor ala kadarnya, dimodifikasi supaya memudahkan dia belajar. Ditetapkanlah belajar pada seorang guru yang jarak dari rumahnya itu 20 km. Ya, guru yang baik. Anaknya dibonceng menjelang asar. Bapaknya memodifikasi motornya. Di depannya itu ditampilkan seperti layar di dashboardnya itu. Jadi anaknya di belakang mulai menghafalkan Qurannya, insyaAllah. Bapaknya di depan pegang catatan ayatnya. Ya. Di jalan tuh nggak ada yang sia-sia, insyaAllah. Sambil lihat ke depan, begitu anaknya hafalan, bapaknya lihat ke bawah. Ya. Di jalan nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Anaknya menghafal di belakang, bapaknya mengecek lagi hafalan. Semuanya itu bermakna. Begitu tiba di tempat tujuan pada gurunya, subhanallah, sudah jauh-jauh datang 20 km, sampai di sana, gurunya cuma minta bacakan 1 ayat. 1 ayat saja. Sampai kemudian pulang lagi, datang lagi, diminta suruh baca ayat 1 lagi. Jadi cuma 1 saja. Sampai anak ini mengatakan pada bapaknya, kita sudah jauh-jauh Pak, katanya datang ke sini, cuma diminta baca 1 ayat. Kata bapaknya, tidak mungkin ada guru memberikan petunjuk kecuali kebaikan. Ikuti saja nak, bersabar. Masya Allah, ternyata gurunya itu sedang mengobati dulu penyakit-penyakit di lisannya. Di huruf yang belum sempurna diucapkan, disempurnakan, didengar, disempurnakan. Ketika sampai 1 juz, semua makhraj sudah benar. Ketika semuanya sudah benar, kesananya semakin mudah, tidak ada yang diluruskan lagi. Masya Allah. Ya. Tidak ada yang diluruskan lagi. Tapi yang paling luar biasa, saya ingin sampaikan, anak ini kemudian hafal Quran. Hafal Quran. Bapaknya yang nganter nggak hafal Qurannya. Anaknya yang nggak bisa lihat, hafal Qurannya. Ya. Masya Allah, ketika pulang sampai di rumahnya, diketahui kisah ini oleh salah seorang reporter dari stasiun televisi, ya. Datang ke situ, ini poinnya. Ya. Datang, kemudian diminta dicek hafalan Qurannya, Masya Allah. Di akhir kemudian ditanya, perhatikan. Ya Syekh Musa. Saya langsung lihat tayangan ini, ibu sekalian, bapak sekalian. Ini orang tuanya duduk-duduk seperti ini, anaknya diwawancara dengan penuh senyuman, ditanyakan, ya Syekh Musa. Wahai katanya Syekh Musa, jika Anda sekarang diperkenankan oleh Allah untuk berdoa meminta, ya. Apa yang akan Anda minta? Apakah minta untuk bisa melihat? Apa yang Anda minta? Apakah Anda minta untuk bisa melihat? Anak sudah hafal Quran, dekat dengan Allah, ya ibadahnya luar biasa. Ditanya, kalau Anda meminta sekarang, apakah Anda minta untuk bisa melihat? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan kering, kalau saya diperkenankan kepada Allah untuk memohon saat ini, saya akan memohon untuk terus dibutakan sampai hari kiamat. Agar Allah berkenan membutakan saya sampai hari kiamat. Karena dengan buta ini saya bisa menghafalkan Quran. Saya takut kalau dikembalikan bisa melihat kembali. Saya takut Quran meninggalkan saya. Kalimat yang pertama. Ya. Dan yang kedua, perhatikan, belum selesai kalimatnya. Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah.
Saat saya sendirian menghadap kepadanya, lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Musa, saya telah berusaha menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang buta saja tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal. Dia bawa, masih merasa banyak dosanya. Maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan? Waktunya masih panjang, diberikan kesempatan. Sampai hari ini belum mau menghafal juga. Dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Dengan cara apa lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Setidaknya sebelum pulang, bawa hafalan Qurannya. Sampaikan pada Allah, saya telah berusaha ya Allah. Di sisa hidup saya, yang sebelumnya pernah saya sia-siakan. Sholat seringkali tertinggal, Quran jarang dibaca. Saya telah berjuang sebelum meninggal, telah saya hafalkan. Mohon ringankan azab saya sekalipun saya mesti dihukum. Ya. Kalau sampai sekarang belum tersentuh juga sekedar untuk baca, apa yang antum akan bawa di akhirat nanti? Ya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun. Atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik. Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya. Mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya, orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah, orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qurannya banyak. Masya Allah, banyak waktunya. Ya. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkara ni'mataka allati an'amta 'alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa 'ala walidayya. Dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini. Tapi yang paling menarik, perhatikan. Tidak ditutup sampai di sini, kata Al-Quran, wa an a'mala salihan tardah. Dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih Engkau ridhai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, hei, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia. Amalnya tidak Allah ridhai. Ya. Masya Allah, anak usia 4 tahun di Palestina sudah hafal 10-15 juz Quran. Ini 40 tahun, 1 juz pun belum hafal, kemana aja? Ya. Anak usia 4 tahun, 5 tahun, sholatnya sudah bagus, puasa sudah dilatih. Ini 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah, untuk latihan pun masih belum. Kemana aja selama ini? Ya. Maka Allah berikan isyarat, kalau sudah tahu dulu itu ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Ya. Amal salihan tarda, rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Tolong catat kalimat saya ini, tolong catat. Kalau Anda, maksudnya tidak perlu dicatat di tulisannya, tanamkan saja dalam pikiran kita. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau Anda sampai usia sekarang belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwalah kepada Allah, itulah amalan para salafus salih setelah mereka menunaikan salat tahajudnya. Kalau tidak memperbanyak doa, perbanyak istighfar atau memperbanyak bacaan Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan, ambil satu saja untuk mempersingkat bahasan kita. Setelah melakukan itu, apa yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Ya, selesai menunaikan tahajud dan pendekatannya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sunnah Nabi, saya urutkan dari awal ya, supaya mengingatkan kembali. Bangun dari tidur, tidak langsung berdiri, duduk dulu. Kemudian hapus bekas ngantuknya. Itu sunnah Nabinya. Ya, sudah dipraktekkan insya Allah. Ya.
Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sudah insyaallah? Ya, berusaha terus ya, berusaha. Baik. Setelah itu kita pergi cuci tangan kita. Ya, kemudian berwudu. Kalau berhubungan suami istri kemudian mandi dulu, janabah ya. Lalu tahajud. Tahajud tadi malam insyaallah. Ayo, ya. Jangan tunggu waktu, begitu diajarkan sekarang langsung praktekkan ya. Keluar dari masjid ada peluang dipraktekkan, praktekkan. Amalannya malam praktekkan ya. Belum pernah mulai dengan 2 rakaat, masyaallah ya. Tahajud lakukan ya. Selesai tahajud bisa perbanyak istighfar, wabil asharikum yastaghfirun. Bisa memperbanyak doa kepada Allah. Silakan antum memohon. Hadisnya qudsi sudah pernah saya sampaikan ya. Allah berikan 3 pilihan, ya ibadi, hai hambaku. Sepertiga malam terakhir Allah turunkan rahmatnya ke langit dunia ya. Menawarkan 3 hal. Ya ibadi, hai hambaku, siapa yang menginginkan rahmatku aku berikan, yang berdoa aku kabulkan, yang memohon ampunan aku ampuni saat ini. Setiap malam berlangsung, setiap malam, Masya Allah. Di akhir penghujung sebelum fajar. Kemudian kita boleh perbanyak doa, dan yang terakhir perbanyak bacaan Quran, hafalan Quran atau tilawah Al-Quran. Nah, setelah itu tiba waktu panggilan azan ya. Jadi Rasulullah melakukan itu sampai muncul panggilan azan subuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika azan subuh itu mulai memanggil? Nah, Bapak Ibu sekalian catat dalilnya. Baik, sudah? Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud ya, insyaallah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Masya Allah. Ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya, menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid, ya. Beliau berada di rumahnya. Kemudian menunggu adzan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Perhatikan di sini, perhatikan. Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktekkan, seringkali dipraktekkan oleh Nabi. 12 rakaat ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man shalla, saya ulang, man shalla itsnatai asyrata rak'atan, ya, fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari 1 malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya 1 rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat ya, dilakukan konsisten sehari semalam ya. Karena 2 rakaat sebelum subuh ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya 1 rumah di surga. Hadis sahih, riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustadz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Ya. Orangnya sama. Jadi ini umumnya, kalimat umumnya, ini rinciannya. Ya. Ini rinciannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 12 rakaat itu, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. 725. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya, perhatikan. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya.
Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir. Ya, itu seringkali dikerjakan. Perhatikan, kata Rasulullah, raka'atal fajri, 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, qabliyah subuh, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia dan seisinya. Perhatikan sini. Ini semua ada dunia dan isi-isinya. Kalau kita miliki itu nggak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Nggak ada nilainya. Ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi. Itu nggak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya, kalau nanti Al-Ihsan bikin pengumuman, nggak usah tunggu bulan depan ya. Mana DKM-nya ini? Ada DKM-nya? Pak Iman, Ustadz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini, yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan besok, masing-masing dapat amplop 500.000. Baik ya? Masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap Ustadz? Cuma diumumkan saja kan? Cuma diumumkan. Kan? Lihat sini ya. Lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa? Masya Allah. Jam 2. Tadi jawaban jam 2. Antri. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi nggak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu, sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500.000, azan jam 4:36, bangun dari jam 2. Cuma 500.000, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4:36, baru bangun jam 6:34. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari tawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala, 500.000, Masya Allah. Dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, subuh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah. Ini bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ini, jadi di hadis itu setidaknya ada 3 kalimat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misal di Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Baik. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi. Dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat, ya, ditanya, "Hei saudaraku," katanya, ya, kalau dalam bahasa kita, Allahu a'lam, ya akhi, ya, saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik. Tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau. Satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Madza akhdubuk? Selama saya bantu Nabi, saya nggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Masya Allah. Ini paling luar biasa. Anas itu jadi pembantu Nabi, bukan sekedar ingin jadi pembantu. Ya, Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya. Ya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini. Hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri. Ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya.
Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada hisab bagi beliau, langsung surganya nunggu nama Muhammad, tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Ya. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga. Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umatnya kumpul. Ditunggu itu kita ditunggu oleh Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masyaallah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak, ya. Makan berikan pada orang lain, ya, masih disisakan juga, masih dibuang juga, piringnya dibebankan pada orang lain, copot berikan pada orang lain, macam-macam, Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Insya Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar, lalu turun Jibril. Kata Jibril, bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini. Man dzukirta indahu liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Ya. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Ya. Masya Allah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, Masya Allah. Ya. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, Masya Allah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya, ya. Lalu kata beliau, ashtaqu bi ikhwani. Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanik. Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya. Kata Nabi, lastum ikhwani, ya, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Ya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum tuh dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya, insyaAllah. Bahkan demi Allah saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudu. Ya, Masya Allah. Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya 2 anak, yang paling populer laki-laki, satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah, yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. Ya, insyaallah. Jadi kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang, liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau Anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Masya Allah. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di Bapak Ibu sekalian, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, la ghadwatun fi sabilillah. Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, au rauhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib tapi semua karena Allah. Misal, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya. Kalimat ujungnya sama, ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya, atau sekarang masih ada kesempatannya, kalau dari pagi disebut ghadwah, ya, ghadwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rauhah.
Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad As-Sa'idi. Sa'ad As-Sa'idi di Al-Bukhari masih hadisnya. Nomor hadis 3078, 3078. Perhatikan, maudhi'us sautin fil jannah. Ya. Orang ini wajah-wajahnya kelihatan tenang-tenang, padahal hatinya belum tentu tenang gitu. Ya. Mungkin gelisah. Ya. Ada punya masalah di rumah, di kantor, ya, kehidupan kami. Ya. Itu ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Setiap yang hidup pasti diuji dengan banyak masalah. Nah, setidaknya bangunlah 2 rakaat sebelum subuh, itu tunaikan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana taunya? Hadis Muslim nomor hadis 724 ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nawafili asyaddu ta'ahudan ala rak'atail fajr. Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita jangan sampai ketinggalan ini. Ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadis sahih. Walaupun bangunnya kesiangan misalnya, ini salat yang agak istimewa. Lakukan ini dulu 2 rakaat. Ya. Lakukan ini dulu 2 rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Ya. Dari mana taunya? Nah, ini persoalan. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan. Oh, yang tidak angkat tidak jelas nih semuanya ya. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ya, kita lihat hadisnya dulu ya. Lihat hadisnya dulu. Ada di hadis Zaid, setidaknya 3 hadis kita kumpulkan ya. 3 hadis kita kumpulkan. Satu dari Zaid bin Thabit, orang-orangnya. Satu Zaid bin Thabit maaf ya, barangkali agak kurang jelas. Dari Zaid bin Thabit ada 3 hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma satu, contohnya satu, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Ya. Tidak perlu kreatif. Kalau misalnya satu amalan, hadisnya satu, contohnya satu, prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini. Hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu, sampai dengan meletakkan di dada, misalnya, dari takbir. Kalau cara takbirnya ada 2. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua, saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma satu cara. Dalilnya sahih, ya, kemudian contohnya satu, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek, contohnya satu, dalilnya satu, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif. Ya. Begitu antum angkat misalnya, kan nggak enak. Masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda. Ya. Allah, Akbar. Kita putar sedikit ya. Supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu nggak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu. Ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, nggak usah cari-cari yang lain. Ya. Direpot. Kelihatan seseorang dibahas, cari dalilnya, diseminarkan, ya, di stadium generalkan, nggak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri. Ya. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada satu hadis, jangan ditafsirkan dari satu hadis saja. Kumpulkan semuanya. Ya. Nanti banyak prakteknya. Ya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis. Tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya. Masya Allah. Isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Ini satu dari Zaid bin Thabit. Kedua Jabir bin Abdullah. Ini orang paling dekat juga dengan Rasulullah bin Abdullah.
Satu, Zaid bin Sabit, kemudian Jabir bin Abdullah, yang ketiga Abdullah bin Zaid. Perhatikan sini, ya. Ini antum bisa temukan hadisnya yang sudah saya tuliskan tadi, ya. Di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda, ya, di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah, ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu, salat wajib. Di salat sunnah, ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah, ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid, melalui hadis ini, ya. Ya Rasulullah, apakah qabliyah saja? Ya. Apakah qabliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah, ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi." Idza qada ahadukumus shalata fi masjidihi. Kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadisnya, faj'al fi baitihi nasiban min salatih, ya. Maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi bis shalah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya, ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya, ya. Ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu. Kemudian wa akhrajatil ardu wa qala al insanu. Ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu. Nah, jadi kata Al-Quran, saat bumi ini digoncangkan hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan. Antum salat di rumah. Karpetnya sudah kita sediakan, dipakai salat. Itu nanti yang akan bilang kepada kita, ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan, ya. Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus, Bu, ya, Pak. Kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah, supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah, ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu salat, ya, pakai salat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Dari mana rezeki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rezekinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal, dan Engkau ketahui itu. Kemana Engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu, dan Engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya kenakan itu. Masya Allah, ringan. Kita kadang terbalik. Ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Masya Allah. Kalau nggak kondangan arisan kan, ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya, yang keringatnya Engkau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana Engkau pergunakan? Kondangan, ya Allah, pertama kali. Nah itu persoalan, ya. Persoalan itu. Baik. Lihat. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah, ya. Maka ramaikan rumah dengan ibadah. Itu salat ba'diyahnya. Jadi kalau yang ada yang tanya qabliyah ini dalilnya, ba'diyah ini dalilnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Nah, baik. Ditakhsis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini, ya. Rahmukallah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan. Hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, ya rahmatullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal?
di antara salat saya, hal salati fil bait amil fil masjid, am fil masjid. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Okay. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi. Perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti. Ya. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid. Maaf. Ala tara amma aqrabul baiti min masjid. Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Belum selesai kalimatnya. Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, ya? Bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Ya, kurang lebih demikian. Saya mau tanya, maaf, rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini. Belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, sholat sunnahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya, baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah SAW, ya, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya, itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal 2 rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah. Kemudian tunaikan sholat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana keadaan Nabi setelah beliau menunaikan sholat fajarnya? Apakah langsung sholat atau jangan-jangan melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu? Ya. Kemudian apakah setelah sholat subuh, bagaimana sifat sholat Nabi dalam sholat subuh? Ya. Apa yang dibacanya? Bagaimana sifatnya dan sebagainya? InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Di itu barangkali kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.